Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita sekalian, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bersyukur atas beragam nikmat yang tak terhingga di setiap saat dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk tausiah atau kajian kali ini berawal dari apresiasi salah satu jemaah. Buya menambahkan kajiannya bahwa berbagi itu tentu dengan hal yang dimiliki. Lebih spesifiknya, Buya menyampaikan berbagilah kebahagiaan. Dengan tugas paling awalnya adalah lakukanlah hal yang dapat membuat diri kita bahagia, tentunya dengan metode yang baik dan benar. Itulah sedikit ulasan untuk kajian kita kali ini. Untuk lebih memahaminya, bersama-sama mari kita ikuti kajiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau kita ingin memberi orang air ya berarti kita punya air loh. Bagaimana kita ngasih orang air kita nggak punya air? Bagaimana kita berbagi kebahagiaan kalau kita tidak punya kebahagiaan? Itu logika semacam itu. Tetapi pada saat gitu muncul kedermawanan kita, ya artinya berbagi kebahagiaan itu ya tidak mesti harus kita sempurna kebahagiaannya. Dengan sedikit kebahagiaan pun kita bisa berbagi kok. Seperti orang ingin dermawan, jangan menunggu kalau sudah kaya. Saya nggak yakin. Ketika sudah kaya, belum tentu nggak dermawan kok. Malah semakin medit bisa terjadi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Karena itu ya, cobalah kita belajar mulai dermawan. Nah, kedermawanan dengan harta ya bagus. Tapi yang paling istimewa adalah kedermawanan dengan kebahagiaan. Makanya tema kita selalu dalam kajian kita di Bumi TV itu kan bukan berdakwah menyampaikan kebenaran sekalipun rasanya pahit. Ya kalau pahit mah tidak akan kami bagi-bagikan dong. Itu kan yang manis-manis saja. Itu namanya berbagi kebahagiaan. Saya kira seperti itu. Kemudian menanggapi Pak Tato tadi ada satu alinea yang dibacakan dalam lipatan perpisahan itu ya secara fisik orangnya udah nggak ada, hilang. Tapi kenangan-kenangan itu masih tersimpan dalam lipatan hati. Jadi kalau kita kembali kepada psikologi umum ada istilah nabil, nabild, N-A-B-I-L-D, nabild. Itu adalah satu kesan yang terekam dalam pikiran kita ketika melihat sesuatu. Katakanlah melihat spidol ini. Coba kita perhatikan spidol itu, panjangnya, lebarnya, bulatnya, warnanya, ya, tulisannya apa? Ini apa nih? Mata saya udah harus dibantu nih. Tulisannya snowman. Udah? Saya perhatikan. Tutup mata kita. Tutup mata kita. Itu gambar ini masih terekam dalam pikiran kita. Tapi antara 2 detik sampai 3 detik paling lama. Ya, atau 1 detik sampai 2 detik. Masih tertinggal dalam pikiran kita, dalam di mata kita masih terekam. Nah, baru kemudian perlahan-lahan akan menghilang. Itu karena kenapa cepat? Karena masih terbatas pada indera mata. Tetapi kalau sudah tersimpan dalam memori, itu tidak mudah seperti itu hilang. Makanya ketika kita putus cinta dengan siapapun, ya mungkin orangnya udah nggak ada, tapi kenangannya masih tersimpan dalam memori. Dan itu sering bergejolak, bahkan sering mereproduksi sendiri. Orang yang tadinya biasa ngadu jago, mungkin sudah bertobat ya. Sudah 10 tahun yang lalu bertobat ya kan. Itu masih sering kalau malam hari itu muncul jagoannya kukururu katanya, main lagi yuk kayak gitu, masih ngundang gitu. Namanya kambuh itu seperti kan kambuh. Nah dalam cinta juga sama, muncul
munculkan memori. Dan itu bukan hanya 2 detik, 3 detik, bertahun bahkan sampai selamanya. Nah, ketika dia itu tersiksa dengan memori-memori yang masih tersimpan dalam hati itu, merasa tidak nyaman akhirnya. Ya, ingin melupakan. Nah, makanya ketika ada orang ingin melupakan memori dia sendiri tentang kekasihnya yang sudah terputus itu, jangan Anda gembira ketika ada orang secepat itu menyatakan cinta kepadamu, kamu terima. Jangan-jangan orang ini mencintai kamu hanya untuk melupakan yang lama. Terima kasih. Wah, luar biasa. Melupakan yang lama.